Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Salam sehat bagi kita semua. Baiklah, saya Fadel Aulia, jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswa pasca sarjana YIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan dan menjelaskan mengenai metric of relevant study. Nah, di sini dapat kita lihat metric of relevant study. Metric of relevant study ini berkaitan dengan pembahasan dan hasil bacaan dari 25 artikel yang sudah saya baca berdasarkan worksheet yang sudah saya isi sebelumnya. Karena itu saya akan mencoba menjelaskan tentang mappingnya yang terdapat pada metric of relevance tadi ini. Maka dari itu saya bisa menemukan beberapa referensi yang akan saya jadikan referensi untuk penulisan penelitian saya nanti. Pertama itu dapat kita lihat terdapat format metric of relevance study ini terlihat pada tabel. Yang pertama yaitu membahas tentang research topik. Di sini research topik ini membahas tentang opportunities and challenge of MS in the era of industrialization. Terlihat pada tabel mana itu terdapat referensi atau artikel. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian, hipotesis atau tujuan. Dan selanjutnya terdapat pada methods, itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, jenis atau desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan instrumen, dan teknik analisis data, serta temuan utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa artikel yang terkait dengan riset topik yang ingin saya teliti. Itu yang terdapat di dalam 25 artikel ini. Yang pertama yaitu artikel nomor 1 yang membahas tentang the impact of COVID-19 pandemic on MES, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, mana penulisnya yaitu Henry Nosi Satuwara Suharno Abdul Aziz Ahmad pada tahun 2021. Mana di sini terdapat pertanyaan penelitiannya atau hipotesis atau tujuannya yaitu keefektifan untuk membantu UMKM di eks-keresidenan Pekalongan. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif, populasi dan sampelnya itu memilih 100 responden melalui Google Form. Selanjutnya itu pengumpulan data dan instrumen, mana itu terdapat pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan metode Swaffin. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu menggunakan UGT berpasangan parametrik. Nah, di sini temuan utamanya dapat saya ringkas yaitu terdapat di dalamnya melonggarkan kebijakan pembatasan sosial terhadap UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan artikel selanjutnya itu artikel nomor 6
di mana membahas tentang product development for competitive advantage of micro, small, and medium expresses of ikat woven fabric in Kediri. Nah, jumlahnya itu Binus Business Review volume 10 nomor 2. Penulisnya yaitu Rita Ambarwati, Andre Saputro, Aditya Gali, Fatur Rahman, and As Rizal pada tahun 2019. Sini terdapat pertanyaan atau hipotesis dan tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan produk UMKM kain tenun ikat di Kediri agar mampu bertahan di era industrialisasi global di Indonesia. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif, populasi atau sampelnya itu menggunakan sampling minimum kepada 50 orang yang menggunakan produk UMKM kain tenun ini. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana menggunakan wawancara mendalam dengan para pihak dalam memberdayakan dan peserta pemberdayaan UKM. Teknik analisis datanya itu pengumpulan data diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada konsumen dan pengusaha tenun. Temuan hasilnya yaitu dari hasil pendataan dan pengelolaan tingkat kepentingan terhadap pelanggan. Data tersebut merupakan hasil dari pengelolaan IPA. Sebenarnya itu artikel nomor 7 membahas tentang employer branding of micro, small, and medium expresses in Indonesia and exploration research, mana jurnalnya itu Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Atas Ekonomi Union, volume 4 nomor 1. Mana penulisnya itu Ambara Pasutama, Teddy Trilaksono, Ari Adianto pada tahun 2019. Dimana pertanyaan penelitiannya yaitu hipotesis dan tujuannya membahas tentang tantangan yang dihadapi UMKM dalam employer branding dan apa saja yang telah dilakukan UMKM dalam employer branding. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif, populasi dan sampelnya yaitu tabel yang akan digali dalam pengumpulan data penelitian ini antara lain itu 5 dimensi employer branding. Pertama, compensation and benefit, recognition or awards, opportunities to develop. Dan selanjutnya teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara mendalam, semi-struktur, in-depth interview. Analisis datanya itu metode fleksibel di mana tim peneliti dapat mengikuti jadwal direktur atau manajer perusahaan. Temuan hasilnya dapat saya simpulkan yaitu keterbatasan UMKM dalam menyediakan sistem yang mempertahankan karyawan belum menjadi fokus UMKM. Dan selanjutnya artikel nomor 8 tentang MKB, Program of Islamic Institution and Government Institution for Improving MAS Evidence from Indonesia. Jurnal Istis Hadiah volume 13 nomor 1, mana penulisnya yaitu Raditya Sumana, Imran Mawardi, Tika Widyastuti, Takria Dinda, Insani, dan Novarini pada tahun 2020. Nah, hipotesis dan tujuannya yaitu MKG, program lembaga Islam dan lembaga pemerintahan dalam pemberdayaan UMKM. Nah, jenis atau desain penelitiannya kualitatif research. Populasi sampelnya yaitu pimpinan lembaga zakat nasional se-kabupaten dan staf ahli yang menangani program pemberdayaan sebagai firmannya.
Dan selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya itu wawancara mendalam dengan pihak-pihak dalam pemberdayaan dan UMKM. Dan analisis datanya yaitu metode sinergi program pemberdayaan posisial untuk UKM. Timbal hasilnya yaitu memberikan bantuan teknis berupa biaya marginal, administrasi, dan asuransi kepada UMKM. Nah, selanjutnya artikel nomor 9, mana membahas tentang Partnership Model for Sustainable MSMS Development, a case study of the partnership program at PT Jasa Marga Persero Tbk. Jurnal Security volume 8 nomor 1. Mana penulisnya yaitu Yani Hendrayani, Siti Mariam, dan Wiljanatulisa pada tahun 2020. Pertanyaan atau hipotesis dan tujuan dari penelitian ini yaitu kemitraan melalui usaha patungan, aliansi strategis, atau model kemitraan lainnya. Jenis penelitian di sini yaitu qualitative research. Dan populasi sampelnya itu memiliki 3 informan pada PT tersebut. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Analisis datanya yaitu analisis data dan penelitian ini menggunakan teknik pencocokan pola. Hasil temuannya yaitu menganalisis jenis kerjasama atau sistem kemitraan melalui program CSR. Mungkin itu beberapa penjelasan dari artikel yang saya anggap relevan untuk research topik saya. Dari itu tidak semua yang bisa saya jelaskan, hanya yang relevan terhadap riset topik yang ingin saya teliti nantinya. Sini terdapat 25 artikel yang sudah saya isi berkaitan dengan worksheet lengkap yang saya isi kemarin. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu membahas tentang summary dan research gap, mana yang sudah summary dan research gap ini sudah tertera juga pada worksheet yang sudah saya isi, yang terdapat pada 25 artikel tersebut. Summary worksheet gap ini juga akan saya bahas yang berkaitan dengan set topik saya tadi. Yang pertama yaitu artikel yang pertama, mana summary-nya itu beberapa UMKM mengharapkan pemerintah menawarkan pelatihan dan pekerjaan skema pengayaan untuk membantu mereka mengantisipasi pandemi ini. Mana sebenarnya riset gapnya atau kesenjangan penelitiannya itu pemerintah harus memfasilitasi pengembangan pemasaran digital dan sistem pembayaran UMKM untuk menjaga omset penjualan di tengah penerapan sosial skala besar, kebijakan pembatasan. Dan selanjutnya artikel nomor 6 yaitu sebenarnya menunjukkan bahwa UMKM kain tenun ini harus mengganti bahan plastik menjadi bahan yang didaur ulang. Bahan baku tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Dari itu, memanfaatkan bahan baku dalam negeri harus sesuai dengan komposisi dan pengukurannya. Riset gapnya atau kesenjangan penelitiannya, perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih melihat dari sisi pemasaran produk yang akan dijual dan lebih memperhatikan kepuasan pelanggan dengan adanya standarisasi keunggulan kompetitif. Sedangkan penelitian yang ingin saya teliti lebih bersifat global untuk melihat UMKM akan dapat hadir sebagai solusi perekonomian di tengah berbagai kondisi
dengan melihat kesiapan mental UMKM itu sendiri. Dan selanjutnya artikel nomor 7, mana ringkasannya yaitu UMKM masih memiliki kendala dalam mempertahankan karyawan dan juga mendapatkan karyawan yang sesuai dengan standar kompetisi. Dan itu di satu sisi UMKM harus bersaing dengan perusahaan besar dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas. Research gap atau kesenjangan penelitian di sini dapat kita lihat perkembangan UMKM dari sisi SDM karyawan dan juga tantangan yang harus dihadapi dengan perusahaan besar. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan itu lebih kepada keseluruhan aspek dan lebih ditekankan kepada kondisi industrialisasi di Indonesia yang mengakibatkan UMKM sulit bersaing. Dan selanjutnya yaitu artikel nomor 8, menarik dasarnya salah satu program pemberdayaan yang sangat menarik adalah berbasis LKG, pemberdayaan. Dan karena pemberdayaan ini melibatkan berbagai lembaga dan dengan peranannya masing-masing. Keterbatasan penelitian ini adalah perhitungan hubungan antara program pemberdayaan dengan tujuan program pemberdayaan yang belum ditemukan. Namun penelitian ini mencoba hasil penelitian dengan hanya menjadikan informan kunci yang terkait langsung dengan pemberdayaan berbagai pihak yang terlibat. Selanjutnya artikel nomor 9, ringkasannya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja dengan menjalin kerjasama dengan usaha mikro dan menengah yang dibina mitra. Segap di sini itu program ini diharapkan mampu mendorong potensi ekonomi masyarakat dalam kerangka pemetaan pembangunan. Model kemitraan yang merupakan kolaborasi antara badan usaha milik negara melalui CSR, pemerintahan, dan masyarakat. Itu adalah sama-sama menyadari kepentingan melakukan kemitraan dengan saling memberi manfaat lebih pada pencapaian tujuan secara optimal. Nah, mungkin itu secara ringkas mengenai summary dan riset gap yang terdapat pada 25 artikel yang saya paparkan, hanya yang relevan dengan riset topik saya tadi. Dan selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga. Nah, di sini bisa summary dan riset gap itu juga saya isi dalam tabel itu 25 dengan jumlah 25 juga dengan yang berkaitan dengan worksheet yang sudah saya isi tadi. Sebelumnya pembahasan yang ketiga itu memetakan kajian-kajian terdahulu yang diperoleh dari hasil 25 artikel yang relevan dengan penelitian yang saya pilih. Misalkan literatur yang dilakukan terhadap artikel ini, kajian tentang opportunities and challenges of MSMEs in the era of industrialization atau peluang dan tantangan UMKM di era industrialisasi. Yang pertama itu hasil penelitian dari Sharon Sonket Zelani John Nide pada tahun 2009. Yang mana kesimpulannya itu mengatakan ada beberapa hal yang mempengaruhi UMKM bisa berkembang. Salah satunya adalah bagaimana keputusan dalam struktur permodalan yang diartikan sebagai hal yang sangat wajib untuk dikelola dan berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan.
Penelitian ini sangat menegaskan bahwa utang dan modal adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dalam perkembangan UMKM untuk kedepannya dan lebih baik dari aspek internal maupun eksternal. Selanjutnya itu hasil penelitian dari jurnal Agiopong tahun 2020, yaitu mengulas literatur tentang pentingnya UMKM terhadap pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Mana itu UMKM juga rentan untuk jatuh bangun dengan segala keterbatasannya. Untuk itu, contohnya dari segi pemberian modal dan bantuan langsung kepada UMKM sangat membantu pertumbuhan UMKM tersebut. Sebenarnya itu hasil penelitian dari Ebitu dan kawan-kawannya. Itu untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang menggunakan kekuatan ketenaga kerjaan dalam penyediaan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi pada standar hidup yang tinggi. Dengan demikian disarankan agar kebijakan pemerintah pembentukan, pengasuhan, dan pertumbuhan UMKM dengan membatasi atau melarang importasi produk, pelatihan pengusaha muda, pembentukan pusat kewirausahaan, pengembangan dan promosikan sebagai kewirausahaan melalui penyediaan lingkungan kewirausahaan. Ini akan memfasilitasi pelatihan kembali pengusaha dan juga membantu pemuda untuk mengembangkan minatnya. Selanjutnya itu industrialisasi. Adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam atau spesialisasi, gaji dan penghasilan semakin tinggi. Dari hasil pencarian jurnal sebanyak 25 yang saya anggap relevan dengan penelitian yang akan terus teliti, hanya 4 buah jurnal yang berkualitas yang dianggap sebagai kajian relevan untuk bahan pembanding. Dari beberapa penelitian di atas dapat saya gambarkan, yaitu terdapat gambaran umum apa saja yang mempengaruhi prospek dan tantangan UMKM ini, tetapi masih secara umum dan belum spesifik. Maka dari itu, untuk memberikan indikasi literatur yang berkaitan tentang bagaimana peluang dan tantangan UMKM di era industrialisasi ini, secara khusus itu ditetapkan untuk melihat apa-apa saja faktor yang mempengaruhi UMKM di era industrialisasi ini. Begitu juga dengan apa-apa saja tantangan yang akan dihadapi UMKM di era industrialisasi. Selain itu, penulis ingin mengeksplorasi apakah dampak UMKM itu sendiri terhadap pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Mungkin demikian hasil paparan dan presentasi dari saya mengenai Metric of Relevant Studies. Semoga rencana penelitian yang akan saya lakukan nanti bisa dijadikan syarat untuk pembuatan tesis nantinya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.